Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam program Yesus Kuatku. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala keberadaan kami sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami boleh merasakan kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi peringatan lagi juga bagi kami. Ajar kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu atas kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Secara keseluruhan, di dalam tubuh kita terdapat 78 organ utama, dan organ-organ itu bekerja pada masing-masing tempatnya sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing. Walaupun berbeda letak dan tempat, berbeda fungsi, namun organ-organ yang berbeda-beda itu mereka bekerja secara berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Di antara 78 organ yang ada di dalam tubuh kita itu, ada 5 organ yang dianggap vital, yang berhubungan untuk kelangsungan hidup dari seseorang, termasuk jantung, ada otak, ada ginjal, ada liver, dan ada paru-paru. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13, Rasul Paulus menuliskan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebuah jemaat, baik jemaat lokal ataupun universal, diumpamakan seperti tubuh manusia yang mempunyai banyak anggota tetapi hanya satu tubuhnya, ya. Masing-masing punya peran, masing-masing punya kegunaan, masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi semua tetap ada di dalam satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Ketika seseorang menerima Yesus, lalu dia bertobat, lalu dia dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Apapun statusnya, dia budakkah, dia orang merdeka, apapun kebangsaannya, baik dia Yunani, Yahudi, Indonesia, dan sebagainya, maka pada saat itu orang tersebut dibaptiskan, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, menjadi bagian anggota dari tubuh Kristus. Puji Tuhan, kita semua sekarang sudah ada di dalam tubuh Kristus dan kita menjadi anggota-anggota dari tubuh Kristus tersebut. Tema kita pada hari ini adalah semua penting. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-17. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Dalam satu kumpulan besar, contohnya sebuah gereja, jemaat gereja, dibutuhkan bukan hanya secara jumlah yang besar, quantity, tetapi
sangat diperlukan fungsi dan peran dari setiap anggota jemaat harus berbeda-beda. Sebuah tubuh akan terlihat aneh dan pasti tidak akan dapat berjalan dengan lancar, berfungsi dengan benar jika semuanya hanya ingin menjadi mata, semuanya hanya ingin menjadi kaki contohnya, hanya ingin menjadi sesuatu yang dapat dilihat oleh kasat mata. Manusia mengklasifikasikan bahwa mata itu lebih istimewa daripada jari. Memang benar. Kalau kita kehilangan satu jari pun mungkin sangat tidak berdampak dibandingkan ketika kita kehilangan satu mata. Dari sini bisa kita lihat bahwa ada persaingan-persaingan di dalam anggota yang satu dengan yang lainnya. Maka ketika itu terjadi, maka di sana akan ada yang namanya cemburu, iri hati, rendah diri, sombong, congkak antara anggota yang satu dengan yang lain. Puji Tuhan kalau kita diberikan sebuah kepercayaan yang lebih mungkin daripada anggota yang lain. Namun itu tidak dapat menjadikan dan tidak boleh itu kita jadikan sebagai kesombongan diri kita. Karena semua itu kita terima dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Tidak boleh kita merasa saya paling penting, saya paling istimewa. Bila keadaan tersebut seperti itu dapat terjadi terus menerus, maka tubuh itu adalah menjadi tubuh yang sakit, tubuh yang tidak sehat. Sebuah tubuh itu akan dikatakan sehat, berfungsi dengan baik ketika masing-masing anggota dapat saling menerima anggota tubuh yang lain dengan segala perbedaan, dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan, dengan segala fungsi dan kegunaan yang beda-beda. Tidak merasa paling penting, tidak merasa paling istimewa. Karena kita semua sekalipun berbeda-beda, namun kita ada satu di dalam Kristus, di dalam satu tubuh Kristus. 1 Korintus 12 berkata, tetapi Allah telah memberikan, arti lain dari memberikan adalah mengatur kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Semua anggota yang ada di dalam tubuh kita ini, semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini, semua anggota yang ada di dalam sebuah institusi gereja yang Tuhan ciptakan, tidak ada yang tidak berguna. Haleluya. Bahkan bagi manusia katanya amandel, usus buntu itu tidak terlalu signifikan, harus dibuang, mengganggu dan sebagainya, dianggap tidak bermanfaat. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang Tuhan ciptakan semuanya pasti ada gunanya. Kita ini semua berguna, sekalipun dengan segala kekurangan, keterbatasan, ada perbedaan dengan yang lain, tetapi kita di mata Tuhan berguna. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang paling istimewa, semuanya di mata Tuhan adalah sama. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, biarlah renungan kami pada hari ini boleh menjadi pengertian bagi kami kembali, bahwa sekalipun kami mungkin diberikan kepercayaan yang lebih dari yang lain, tetapi tidaklah itu menjadi bagi kami suatu kesombongan bagi kami, menganggap diri kami lebih penting dan lebih baik dari yang lain. Biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan di dalam satu tubuh Kristus yang mulia. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.